Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Febrian. Ya, kembali lagi dengan materi matkul ilmu politik. Di sini saya akan membahas tentang Presiden Abdurrahman Wahid. Sebelum saya membahas yang lebih dalam, saya akan membahas biografinya dulu. Beliau bernama lengkapnya Abdurrahman Ad-Dakhil, lahir pada tanggal 7 Desember 1940 dan wafatnya 30 Desember 2009. Beliau biasa dikenal dengan nama Gus Dur. Beliau juga seorang politikus Indonesia dan pemimpin agama Islam yang menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat dari pemilu tahun 1999 hingga pemakzulannya pada tahun 2001. Selain sebagai pemimpin organisasi Nahdlatul Ulama, ia juga merupakan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia adalah putra Menteri Agama yang bernama Wahid Hasyim dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu beliau juga mengidap gangguan penglihatan yang disebabkan oleh glaukoma, dan juga ia mengalami kebutaan total pada mata kirinya dan mata kanannya buta sebagian. Ia merupakan Presiden Indonesia pertama dan satu-satunya yang memiliki disabilitas fisik. Itu sebagai gambaran untuk kita bahwa keterbatasan fisik itu bukan suatu hambatan yang bisa digapai gitu. Langsung saja saya akan menceritakan eranya Kiai Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia yang keempat. Jadi pada mulanya naiknya pasangan Gus Dur dan Kiai Ahmad Siddiq menjadi pimpinan nasional NU disambut hangat oleh banyak kalangan NU. Karena bagi sebagian dari mereka memang tidak ada pilihan lagi. Banyak siswa pesantren dan para lulusan yang muda usia merasa prihatin terhadap NU dan sistem pesantrennya yang akan tertinggal oleh masyarakatnya modern, dan pada gilirannya hanya akan menjadi barang antik yang aneh dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Para pengkritik Ketua Umum NU yang terdahulu, Idham Khalid, merasa bahwa di bawah kepemimpinan kegiatan utama NU terabaikan, sedangkan pada saat yang sama hampir tak ada usaha untuk meredam erosi kepentingan politik NU dalam PPPP. Mereka menolak orang-orang yang dekat dengan Idham karena dalam anggapan mereka orang-orang ini adalah politikus kota yang hampir tak menaruh minat dalam kegiatan nasional, sosial, keagamaan, dan pendidikan NU. Bagaimanapun demikian, argumentasi mereka, Nahdlatul Ulama yang namanya berarti kebangkitan kembali para ulama, seharusnya menjadi Jamiah Diniyah, suatu organisasi keagamaan yang dijalankan oleh ulama dan untuk ulama. Pada saat yang sama, keengganan Idham Khalid yang jelas terlihat untuk melawan marginalisasi peran NU yang telah masak-masak diperhitungkan oleh Ketua PPP Jelani Naro membuat marah banyak ulama, termasuk Kiai As'ad Samsul Arifin yang reputasi dan otoritasnya tergantung pada koneksi politik. Bagi banyak orang muda dalam NU pada tahun 70-an, sangatlah mudah dipercaya bahwa proses pembusukan ini berlangsung dengan cepat di dalam organisasi dan bahwa pada satu generasi lagi NU hanya akan menjadi barang aneh di pinggiran masyarakat Indonesia modern. Para ulama muda usia yang berpandangan reformis di bawah pimpinan Gus Dur dan Ahmad Siddiq mempunyai pengaruh yang bertumbuh dalam awal tahun 80-an. Kedua pemimpin ini memberikan harapan bahwa NU mungkin akan kembali dapat memainkan peran penting dalam kehidupan Indonesia. Oleh karena itu, bagi mereka yang mencari reformasi dan tanggapan yang
kreatif dan berarti terhadap tantangan modernitas dalam NU, Muktamar NU tahun 1984 ini menandai mulainya suatu zaman baru. Gus Dur melihat bahwa penting bagi NU yang memisahkan diri dari PPP karena dua alasan yang saling berhubungan. Pertama, ia merasa bahwa perlakuan yang diterima oleh NU dari rejim yang berkuasa sangat tidak adil seperti terlihat dari apa yang terjadi dalam PPP dan adanya tekad pemerintah untuk menghalangi semua pembangkangan politik. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bagi NU untuk tetap tinggal dalam PPP. Menurut Gus Dur, lebih baik NU untuk memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Terus yang kedua, Gus Dur yakin bahwa tidaklah sehat apabila perhimpunan agama mempunyai hubungan langsung dengan partai politik. Hal ini bukan disebabkan karena Islam atau agama lainnya di Indonesia tidak boleh mencoba mempengaruhi perkembangan politik, tetapi keterlibatan langsung badan-badan keagamaan dalam politik partai akan membahas kebebasan beragama para anggota dan mendorong munculnya sekretarisme dalam politik. Ia tahu akibat buruk dari perdebatan mengenai 7 kata dan piagam Jakarta dan adanya obsesi kaum konservatif, baik modernis maupun tradisionalis, untuk mendirikan negara yang lebih bersifat Islami. Gus Dur juga sadar dengan penuh rasa sakit bahwa pertentangan antara NU dan PKI dalam bidang politik telah menimbulkan kekerasan yang tak terperikan selama masa pengejaran anti-komunis antara tahun 1965 hingga tahun 1966. Lalu kita berangkat pada tahun 1984, pemerintahan dan terlebih lagi kaum militer yang mendukung Gus Dur merasa sangat skeptik terhadap Islam politik. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, rejim ini cenderung mengabaikan NU yang dianggapnya bersifat moderat dan pragmatis, dan mereka memfokuskan diri pada kaum modernis yang mencoba menghidupkan kembali Masyumi dengan baju baru. Sebenarnya selama awal Orde Baru, kaum militer cenderung menganggap NU sebagai sekutu. Akan tetapi pada awal tahun 1980-an, rejim yang berkuasa menjadi defensif dan lebih khawatir daripada sebelumnya mengenai potensi Islam untuk melakukan pembangkangan. Jadi pada tahun itu rejim pemerintah itu mencurigai ormas-ormas Islam, terutama dari NU yang dikiranya akan melakukan pembangkangan gitu. Padahal tidak. Oleh karena itu, NU pun akhirnya dicurigai, ya kan? Ada beberapa alasan mengenai hal ini. Pertama, adanya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia tengah mengalami awal kebangkitan minat terhadap Islam. Jadi gencar-gencarnya orang itu banyak yang masuk Islam. Para mahasiswa yang frustasi dengan adanya represi pemerintah terhadap pembangkangan politik selama satu dawarsa terakhir makin sering mengunjungi masjid dan bergabung dalam kelompok-kelompok studi Islam yang berfungsi sebagai forum untuk melakukan diskusi dan kegiatan politik. Terus yang kedua, bahwa PPP di mana NU memainkan peran penting di dalamnya berkiprah sangat baik dalam 2 kali pemilu antara tahun 1977 hingga tahun 1982. Walaupun Golkar selalu nomor 1, namun dalam 2 kali pemilu itu PPP memperoleh 29% dan 28% dari seluruh suara. Sukses ini dapat dicapai walaupun terdapat intimidasi dan intervensi. Oleh karena itu jelaslah bahwa Islam politik merupakan ancaman besar bagi negara. Rejim Orba sebenarnya telah beberapa lama mengamati perkembangan pemikiran Islam progresif dan liberal, seperti terlihat dalam diri Nurcholish Madjid dan Gus Dur. Rejim ini berkuasa menyambut adanya aliran baru Islam ini yang memberikan tekanan pada pluralisme dan komitmen ideologi yang kuat untuk membedakan agama dan negara, khususnya ketika pemikiran ini mulai menjamah NU. Oleh karena itu, setelah kemenangan kaum reformis NU pada Munas tahun 1983 dan Muktamar pada tahun 1984 yang menghasilkan keputusan bahwa NU menerima Pancasila sebagai atas tunggal dan yang disusul oleh keluarnya NU dari PPP,
Rejim Soeharto menyambut baik kepengurusan NU yang baru di bawah kepemimpinan Gus Dur dan Kiai Ahmad Siddiq. Lalu kita berangkat lagi pada bulan Januari tahun 1985 setelah Gus Dur menang dalam Muktamar Situbondo. Bulan Desember 1984, Gus Soeharto memberikan petunjuk tak langsung bahwa ia mendukung Gus Dur dengan menjadikannya indoktrinator resmi Pancasila yang dikenal dengan nama Manggala Nasional. Pada praktiknya, hal ini berarti bahwa Gus Dur menjadi anggota Badan Nasional yang bertugas untuk memformulasikan kedudukan Pancasila dalam negara dan pendidikan Pancasila untuk anak-anak yang sekolah Indonesia. Sebagaimana banyak aspek lainnya dalam hubungan antara Gus Dur dan pemerintah, pengangkatnya sebagai indoktrinator resmi Pancasila merupakan hal yang penting dalam strategis, namun sekaligus merupakan problem bagi kedua belah pihak. Dukungan dari Gus Dur, putra Wahid Hasyim dan cucu Kiai Hasyim Asy'ari, dan kini Ketua Umum PBNU, akan meningkatkan legitimasi Soeharto dalam mengusung ide mengenai Pancasila sebagai asas tunggal di mata komunitas Islam Indonesia. Akan tetapi, pada saat yang sama, pengangkatan ini mendorong lebih jauh lagi pengaruh Gus Dur terhadap Dirkhusus Pancasila dan menekankan pentingnya toleransi dan diterimanya kemajemukan sosial yang seperti terdapat dalam Pancasila. Jadi Gus Dur dijuluki sebagai bapak pluralisme. Sebelum masuknya kaum liberal ke dalam NU, diskursus mengenai Pancasila ini dikuasai sepenuhnya oleh negara. Kini Gus Dur dan Kiai Ahmad Siddiq dapat mengubah perdebatan menjadi hal yang menguntungkan mereka dengan menafsirkan kembali Pancasila untuk kepentingan mereka. Di tangan Gus Dur, Pancasila menjadi seperti sesuatu yang mewakili sejenis agama sipil yang sekaligus mendorong maju nilai-nilai pencerahan, termasuk demokrasi dan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi kebebasan individu untuk memilih kepercayaannya sendiri. Lalu kita akan membahas terakhir ya, mana ya? Lalu terakhir saya akan membahas pencopotan para menteri yang dulu sempat viral itu. Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta Jenderal Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timur Timur terhadap Wiranto. Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya dan berhasil menekan Gus Dur agar tidak menggantikannya. Namun Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur. Pada April tahun 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Yusuf Kala dan Menteri Negara BUMN Laksamana Soekardi. Alasan yang diberikan adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi. Meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat, hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDIP. Selain itu juga Gus Dur membubarkan Menteri Penerangan, yang dimana beliau pernah mengatakannya seperti ini bahasanya, jika tikus dibasmi maka akan muncul tikus-tikus yang lain, maka lebih baik basmi sarangnya aja, yaitu dengan membubarkan organisasinya itu. Di situ letak ketegasan dan kebijaksanaan beliau. Lalu akhir pemerintahan Gus Dur pada tahun 2001, pada Januari 2001 Gus Dur mengumumkan bahwa tahun baru Imlek menjadi hari libur fakultatif. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji. Abdurrahman Wahid, Gus Dur melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia. Gus Dur mulai pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melakukan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar
Gus Dur mundur dari jabatannya. Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan dianggap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan, yang pada saat itu masanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Ibu Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inaugurasi pergantian menteri. Pada tanggal 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakan sidang istimewa MPR pada 1 Agustus. Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik Sosial dan Keamanan, Menko Polsoskam, Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta 4 menteri lainnya dalam respon kabinet pada tanggal 1 Juli 2001. Akhirnya pada 20 Juli, Amin Rais menyatakan bahwa sidang MPR akan dimajukan pada tanggal 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan maklumat yang berisi 1. Pembubaran MPR atau DPR, 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, dan terakhir membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun maklumat tersebut tidak memperoleh dukungan, dan pada tanggal 23 Juli MPRS secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, tetapi akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan. Sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf karena banyak sekali tentang presiden keempat, yaitu kayak Abdurrahman Wahid. Saya pamit, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.